Berlatar di Swedia, kita diperlihatkan seorang pria bernama Jack. Jack baru saja selesai bercinta dengan seorang wanita bernama Bella. Setelah adegan itu selesai, tiba-tiba, tembakan sniper datang entah dari mana dan mulai mengincar mereka berdua. Dalam situasi tersebut, Jack yang merupakan seorang pembunuh bayaran profesional dengan sigap membalas tembakan kepada orang-orang yang hendak membunuhnya. Ia lalu berhasil menewaskan salah satu dari mereka. Jack. Go to the house and call the police. Namun, ia mulai curiga bahwa Bella ada di balik rencana pembunuhan tersebut. Akhirnya, Jack memutuskan untuk langsung menembak wanita itu, lalu melanjutkan untuk menghabisi para penyerangnya. Singkat cerita, setelah selamat dari percobaan pembunuhan, Jack memutuskan untuk pergi ke sebuah negara, yakni Roma, Italia, untuk menemui sahabatnya, Felix. Felix adalah agen dari markas besar yang memberikan misi kepada para agen pembunuh di lapangan. Saat pertemuan, Felix menjelaskan bahwa Bella bukanlah bagian dari kelompok yang telah mengejar Jack di Swedia, dan sangat disayangkan bahwa ia harus terbunuh dalam serangan itu. Untuk saat ini, Felix meminta Jack pindah ke tempat terpencil bernama Castelvecchio karena Jack akan bertemu agen lain untuk menjalankan misi baru di sana. Castelvecchio. Dengan mobil antiknya, Jack mulai melaju menuju kota tersebut. Setibanya di kota tujuan, Jack yang kelelahan setelah perjalanan panjang langsung beristirahat di tempat sewaan yang sudah disiapkan Felix. Keesokan paginya, ia melanjutkan perjalanan mengelilingi kota hingga akhirnya kembali menghubungi Felix untuk menanyakan misi yang akan dijalankan. Saat itu, Felix meminta Jack merakit sebuah senapan sniper yang harus selesai dalam waktu kurang dari seminggu, karena senjata tersebut akan digunakan oleh agen lain untuk membunuh target yang akan datang ke kota. Tepat setelah menerima permintaan tersebut, seorang pendeta bernama Benedetto tiba-tiba datang menemui Jack dan menanyakan tujuannya datang ke kota itu. Akhirnya, Jack mulai memperkenalkan dirinya sebagai seorang fotografer yang akan melakukan perjalanan ke beberapa tempat untuk membuat artikel. Singkat cerita, beberapa saat setelah kembali dari minum di tempat sang pastor, Jack yang baru tiba di tempat sewaannya mulai melanjutkan latihan fisik sambil mengamati setiap sudut kota yang nantinya akan digunakan sebagai tempat persembunyian. Selesai dengan itu, ia mulai nongkrong di sebuah kafe dan bertemu dengan seorang wanita bernama Matilda, yang ternyata adalah agen yang ditugaskan Felix untuk mengambil pesanan senjata yang akan digunakan nantinya. Akhirnya, mereka mulai membahas kelengkapan senapan yang diinginkan Matilda. Matilda menjelaskan bahwa senapan tersebut harus memiliki kapasitas magasin dengan 10 peluru, serta jangkauan tembakan antara 150 hingga 175 meter, termasuk perlengkapan peredam suara. Range? 150 to 175 meter. Target? 1. You want a weapon with the firing capacity of a submachine gun and the range of a rifle. Setelah pertemuan singkat dengan Matilda, Jack pergi ke kantor pos untuk mengambil paket berisi material perakitan senjata. Setelah paket diambil, Jack mulai merakit senjata satu persatu menggunakan keahliannya. Namun, seiring waktu, Jack yang tiba-tiba kehilangan semangat untuk menyelesaikan pekerjaannya memilih untuk melanjutkan perakitan senjata keesokan paginya. Akhirnya, ia mencari hiburan dengan mengunjungi sebuah tempat hiburan malam. Keesokan harinya, karena pekerjaannya tertunda semalam, Jack mulai pergi ke bengkel mobil untuk mencari beberapa bahan yang dibutuhkan untuk merakit senapan. Namun, setelah kembali dari bengkel, ia tanpa sengaja berpapasan dengan seorang wanita penghibur bernama Clara yang telah menemaninya malam sebelumnya. Jack, yang merasa puas dengan servis Clara,
berniat mengundang wanita itu untuk bertemu lagi. Setibanya di rumah sewaan, Jack yang dikejar tenggat waktu melanjutkan perakitan dengan sedikit memodifikasi senapan agar sesuai dengan permintaan Matilda. Akhirnya, senapan yang dirakit selama berhari-hari selesai dengan sempurna. Keesokan paginya, Jack yang telah selesai melakukan uji coba merasa belum puas karena senjata buatannya masih memiliki beberapa kekurangan. Beberapa waktu setelah uji coba, Jack yang merindukan Clara mulai mengunjungi tempat hiburan untuk menemuinya. Namun, Clara tidak bekerja malam itu. Namun, tepat setelah ia keluar dari tempat hiburan, muncul sosok misterius yang diam-diam mulai mengawasi pergerakannya dari kejauhan. Jack, yang menyadari dirinya sedang dibuntuti, memutuskan untuk mampir ke sebuah toko. Ia mengamati seseorang yang mengawasinya dari kejauhan, dan tak lama kemudian, sosok misterius tersebut menghilang begitu saja. Singkat cerita, keesokan harinya, setelah kembali mengundang Matilda untuk bertemu, mereka akhirnya pergi ke area hutan untuk mencoba senapan yang telah disempurnakan Jack. Expand. I'd like... Press where the fulcrum's 2 centimeters forward from the... You'll find it easy. Setelah diuji, Matilda merasa puas karena senapan buatan Jack sangat cocok dengan yang ia inginkan. Namun, masalahnya adalah teropong senapan tidak optimal, sehingga ia meminta Jack untuk menyempurnakannya. Setelah mengantar Matilda ke stasiun, Jack yang kembali merindukan belayan wanita, terutama Clara, kembali mengunjungi tempat hiburan. Kali ini, ia akhirnya berhasil bertemu dengan Clara. Setelah puas dengan kenikmatan duniawi, Jack yang baru tiba di tempat sewaan mulai menyempurnakan senapan buatannya. Bahkan, ia begadang hingga larut malam untuk memperbaiki senapan tersebut. Pagi harinya, saat sedang sarapan di sebuah kafe, Jack tanpa sengaja berpapasan lagi dengan Clara. Clara, yang diam-diam mulai memiliki perasaan pada Jack, tiba-tiba mengajaknya berkencan di hari liburnya. But perhaps we can see each other soon. Our usual place. Saat Jack hendak kembali ke rumah sewa, ia kembali dibuntuti oleh seseorang misterius dari belakang. Ternyata itu adalah seorang pembunuh dari cabang Swedia yang dikirim untuk membunuh Jack. Jack yang sadar dibuntuti, dengan cerdik mulai mengecoh sang pembunuh bernama Hunter dan malah balik membidiknya, sehingga terjadilah baku tembak antara kedua pembunuh tersebut. Beberapa saat setelah baku tembak, Hunter yang kehabisan peluru melarikan diri, namun dengan mudah dikejar oleh Jack dan berhasil dibunuh. Tepat setelah Hunter terbunuh, Jack langsung menghubungi Felix untuk menjelaskan tentang para pembunuh dari Swedia yang berhasil melacak lokasinya. Namun, meskipun berbahaya, Felix tetap meminta Jack untuk tetap berada di kota hingga pekerjaannya benar-benar selesai. Keesokan harinya, setelah Jack selesai berkencan dan menghabiskan waktu bersama Clara, ia mulai waspada, bahkan mengawasi setiap gerak-gerik orang yang ia anggap mencurigakan. Ia takut jika dirinya masih dibuntuti oleh para pembunuh dari Swedia. Pagi harinya, Jack, si pembunuh yang telah jatuh cinta pada wanita penghibur, kembali mengajak Clara berkencan. Akhirnya, mereka pergi ke hutan dekat sungai untuk menghabiskan waktu bersama. Yes. Wow. Namun, saat sedang bermesraan, Jack tanpa sengaja menemukan pistol di tas Clara. Ia mengira Clara adalah salah satu pembunuh yang hendak membunuhnya. Namun,
Sebelum ia melakukan kesalahan kedua, Jack yang takut salah paham lagi mulai bertanya soal pistol yang dibawa Clara. Saat itu, Clara langsung menjelaskan bahwa ia sengaja membawa pistol setiap hari karena banyak wanita penghibur yang dibunuh saat bekerja di malam hari. Oleh karena itu, ia membawa pistol kemana-mana untuk berjaga-jaga. Saat di jalan, Clara tiba-tiba mengutarakan permintaan agar Jack membawanya pergi dari kota itu dan bersedia pergi bersama Jack kemanapun. Karena itulah satu-satunya cara Clara menunjukkan cintanya pada Jack. Mendengar permintaan itu, Jack hanya membalas dengan senyuman karena ia belum bisa mengambil keputusan untuk membawa Clara pergi. Namun, keesokan harinya, karena sudah lelah menjadi pembunuh bayaran terlalu lama, Jack yang terus memikirkan permintaan Clara akhirnya pergi ke Felix untuk menyampaikan keputusannya untuk berhenti menjadi pembunuh bayaran. Mendengar keputusan Jack, Felix awalnya menerima permintaan tersebut. Ia berjanji akan membiarkan Jack pergi setelah menjalankan misi ini. Namun, tepat setelah telepon ditutup, Felix diam-diam menghubungi Matilda. Ia memberikan misi baru pada Matilda untuk membunuh Jack tepat setelah menerima senapan buatan Jack. Di sisi lain, Jack yang sadar bahwa Felix tidak akan semudah itu melepaskannya, diam-diam mulai merakit ulang senapan buatannya. Di hari penyerahan senjata, Jack menyerahkan senjata yang telah ia rakit kepada Matilda hingga akhirnya mulai berpamitan karena hari itu adalah pertemuan terakhir mereka. Singkat cerita, adegan lalu berpindah ke hari perayaan karnaval, di mana semua orang mulai berkumpul. Jack bertemu lagi dengan Clara dan menjelaskan bahwa ia telah memutuskan untuk mengajak Clara pergi dari kota itu untuk memulai hidup baru bersama. Di sisi lain, Matilda yang telah menerima misi dari Felix untuk membunuh Jack mulai mengambil posisi untuk menembak. Namun, saat hendak menarik pelatuk, senapan tersebut justru menembak balik ke wajahnya sendiri, membuat Matilda tewas seketika. Ternyata, pada hari terakhir sebelum proses penyerahan, Jack sengaja memodifikasi senapan agar menembak ke arah sebaliknya karena ia telah sadar bahwa Felix diam-diam mengirim Matilda untuk membunuhnya. Beberapa saat setelah Matilda terbunuh, Jack langsung menyuruh Clara pergi ke arah sungai. Jack berjanji akan menyusul Clara setelah urusannya selesai. Karena saat itu, Jack masih harus membunuh Felix yang masih mengincar nyawanya. Tepat setelah mereka bertemu, Jack langsung menembak Felix, hingga akhirnya Felix tewas di tangan Jack. Meskipun berhasil membunuh Felix, sayangnya Jack tertembak di bagian perut. Jack yang takut kehilangan kesadaran segera bergegas menemui Clara yang sudah menunggunya di tempat yang dijanjikan. Akhirnya, film The American ditutup dengan adegan Jack yang berhasil sampai ke tujuan Clara karena ia telah berjanji akan membawa Clara pergi untuk memulai hidup baru.